Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini, saya Dila sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang penanganan COVID-19 di Indonesia. Saya Dila selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Juga ada dua tim, yang pertama tim afirmasi dan tim oposisi. Pertanyaan saat ini adalah bagaimana menurut Anda penanganan COVID-19 di Indonesia? Kita melihat sebenarnya kasus di Indonesia tidak terkendali. Kenapa tidak terkendali? Buktinya apa? Lonjakan kasus semakin meningkat. Jadi buktinya apa? Tetapi kita melakukan pembenahan itu dengan bukti. Jadi bukan pendapat kami. Tetapi evidence menyebutkan bahwa seperti kita ketahui selama PPKM darurat, kasus melonjak tajam. Bahkan hari ini pecah rekor terus ya, di atas 5.000 kasus. Tetapi kalau kita lihat jangan terpancang pada kasus yang testing. Benar, Kemenkes sudah luar biasa bekerja dengan baik. Tim di Kemenkes testingnya yang dilakukan itu juga sudah bertambah. Jadi hari ini sudah lebih 100.000. Testingnya sudah 100-an ribu ya. Kemudian penambahan kasusnya 50.000 lebih. Jadi kurang lebih masih ada positivity rate-nya 40% dan kita perlu melihat proporsi testing itu dilakukan di daerah mana. Jakarta saja masih mendominasi angka testing terbanyak. Kita perlu melihat satu persatu di Pulau Jawa dan Bali sebagai epicentrum penularan yang saat ini terjadi, yang sangat luar biasa ini perlu kita lihat. Satu itu, masalah testing yang masih sangat rendah. Kalau kita bandingkan dengan India, pada saat India kasusnya memuncak, mereka langsung repar testingnya, 1.000.000 testing dan lain sebagainya. Kasusnya diinfokan tetap banyak, vaksinasinya juga dilakukan, angkanya juga 1.000.000 vaksinasi. Kita juga mengejar itu gitu, tapi kita juga harus mempertahankan dan bahkan mungkin lebih meningkatkan gitu. Yang pertama, yang meninggal itu banyak sekali ya Dila ya. Yang meninggal baik disetting oleh fasilitas kesehatan karena terpapar COVID ataupun tidak. Dan juga yang meninggal di rumah karena melakukan isolasi mandiri di rumah karena ditolak oleh rumah sakit. Mengapa kabar baik tentang angka kesembuhan juga termasuk yang tertinggi di dunia bisa menjadi kabar tidak baik untuk kita semua? Jadi untuk public health surveillance kita itu melihatnya case fatality rate, kemudian incidence rate, kemudian angka positivity rate. Kita lihat Indalbi House sudah berikan indikator bagaimana indikator pandemi itu sudah terkendali di satu tempat itu seperti apa. Kalau didetailkan itu ada sekitar 24 indikator. Nah, di situ itu kesembuhannya itu menjadi indikator kesekian. Yang pertama, yang harus kita lakukan dalam situasi gawat darurat kesehatan masyarakat seperti ini tentu saja tindakan preventif. Jadi, worst case scenario-nya itu kita harus dahulukan atau dampak morbilitas dan mortalitas itu harus dicegah dulu. Artinya kita lihat yang paling bahaya itu apa. Nah, yang paling bahaya ini harus bisa diantisipasi. Jadi, angka kesembuhan bolehlah ya kita hitung. Memang harus dihitung, tetapi kalau untuk kepentingan untuk mencegah keparahan yang lebih lanjut dan juga mortalitas, nah itu kita tidak perlu melihat angka itu digunakan sebagai pelengkap. Namun harus ada dua yang harus dilihat, angka penularannya dan angka kematiannya. Itulah akan terlihat bagaimana cara kita menanganinya. Betul, ini kita harus lihat angka kematian nakes. Dari 1,5 tahun terakhir sudah 1.294 nakes gugur. Mereka terinfeksi COVID-19. Dan apa artinya? Padahal nakes adalah orang yang paling duluan diberikan vaksin. Itu bisa. Yang kedua itu mereka adalah di garda depan. Mereka ini di garda depan perawatan pasien COVID.
Artinya, mereka sudah kelelahan. Bulan ini saja kita baru paruh bulan ya, sudah ada 171 tenaga kesehatan yang gugur. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa memang kita sedang tidak baik-baik saja. Bahwa air bah penyakit, air bah infeksi itu ditunjukkan orang-orang masuk rumah sakit butuh pertolongan, butuh perawatan medis itu luar biasa banyak. Sehingga petugas rumah sakit, tenaga kesehatan itu kewalahan. Akhirnya mereka banyak terpapar virus COVID-19. Jadi penanganan di Indonesia gagal. Oke, silakan tim oposisi bagaimana menanggapi hal ini? Ya, Dila, gini ya, membaca data statika tergantung dari sisi pandangnya terhadap data mau menyampaikan untuk memperkuat masyarakat atau memperlemah masyarakat. Itu pilihan kita membaca data, kita bisa memperdekatkan data dari sebagai sisi pandang, termasuk juga memilih data dalam ukuran jadwal harian, jadwal mingguan, atau jadwal bulan. Dan jadi ingin menafsirkan dan menggunakan diksi tujuannya apa. Kalau dikatakan kita berhasil atau gagal, jawabannya satu. Kita harus mampu mengendalikan dan mau mengembalikannya. Tidak hanya dilakukan sepihak oleh pemerintahan saja, tidak harus bekerja keras dia, tapi kegotong royongan dan kerjasama seluruh komponen bangsa, yaitu menjadi grafik dan harus baik. Kalau kita lihat bagaimana solidaritas gotong royong warga, itu rasanya mereka bukan top down, tapi justru itu dari bawah ke atas membantu cari tabung oksigen, cari plasma konvalesen, mencarikan kamar rumah sakit. Lalu bagaimana peran pemerintah? Betul, itu konteksnya konteksnya ia penularan yang luar biasa. Ini ada sebab, ada akibat, karena akibat yang tadi sebuah kegiatan itulah akibat kegiatan penyebabnya apa? Kegiatan penyebabnya karena kita belum disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Nah, dari sinilah kerjasamanya penting. Kalau mengkritik kelemahan saja, saya kira pemerintah akan kalut bila ada kelemahannya, bukan enggak, tapi kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Tidak itu, tapi kita harus kuat dengan membangun kolaborasi yang kuat, tidak langsung mengirim sinyal-sinyal yang mendorong kekompakan kita sebagai bangsa yang akan pasti ada tidak mungkin tidak. Baiklah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.